karena memilih profesi wis aku gak neng syariat, aku neng babakan ngene wae. Lah itu seperti itu. Karena tarik lagi Ki Bentong ini muncul akhirnya Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo, sopo Ki Ageng Selo? Mungkin sampean bisa searching di Google Ki Ageng Selo itu. Kenapa saya yakin saya keterangan Ki Ageng Selo? Karena Dzurriyyah Bani Thayyib pernah pesan kowe kula nek petir aja wedi. Kowe munio. Gak salah. Apa meneh? Gadri aku iku anak turune Ki Ageng Selo. Dan ini hanya diberikan pada anak turunnya. Hanya kalimat ini hanya diturunkan kepada turun-turunnya Ki Ageng Selo. Ya, ini monggo, ini sekedar pengetahuan. Nanti kalau ada tambahan dari Pak Ip atau siapa silahkan. Saya kira dari saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ip ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih Pak Poim. Nah, aku sendiri juga yang cicit ya, ibaratnya dari Mbah Thayyib jauh banget, nggak tahu sosok beliau kayak gimana. Jadi sekarang seenggak-enggaknya udah sedikit tahu mengenai beliau. Jadi terima kasih. Lalu acara yang selanjutnya yaitu tujuan utama dari reuni keluarga saat ini yaitu bersilaturahmi, perkenalan satu sama lain. Saya aja tadi di depan waktu daftar hadir itu siapa ya? Tahu nggak? Itu nggak kenal. Atau oh ini namanya kenal tapi kok mukanya kelamut-kelamut gitu, karena memang jarang banget ketemu gitu. Nah jadi menurut aku reuni ini sendiri juga sangat bisa membantu untuk menjaga silaturahmi dan kenal satu sama lain. Oleh karena itu acara selanjutnya yaitu perkenalan oleh ketua keluarga dan mengenalkan masing-masing anggota keluarganya. Nah ini mulai dari sisi kiri, Pak Poim dulu memperkenalkan ya. Cerita keluarga yang Perkenalkan keluarganya. Saya nggak punya hak, Mama. Mama mana Mama? Mama Rurun mana Mama Rurun? Mau berdiri dulu, terus habis itu satu-satu keluarganya Mana? dipanggil mungkin ya. Mama mana? Pokoknya dipanggil pasti manggil. Yang pertama. Oh, Oh Pak, oh bagaimana? Oh mana? oke, iya. Dari anak pertama berarti dari Bani Rifan, dari Nafiatun dulu. Oke, balik lagi ke saya. Dan saya dari Ibu Nafiatun ya. Ibu Nafiatun punya suami namanya Pak Rifan. Pak Rifan ini putrane Pak Marjuki. Kalau Pak Marjuki mungkin di Kauman sana sudah celuk Pak Yai, Yai Marjuki itu. Nah, Ibu Nafiatun punya anak sebenarnya 9, punya putra 9. Saya punya adik namanya Umi, masih kecil meninggal. Kemudian Mbak Bat turun ke Mbak Ropi, ini putranya Mbak Ropi ini. Mbak Ropi putranya 3. Kemudian banyak lagi turun ke Mas Sato ya. Dia nih stok Satu-satu aja. dikenalkan ya. Oke, jadi Pak Poim dulu sama anaknya ntar kesini. Iya ya. Ya wis nek ngono. Maju ning dine kono karo foto pisan ya. Wes, boleh. Ya. Anu Bu Deli sama Aza ke depan. Wes acarane sambil dikomentasi sekalian ya Anda. Bisa kalau bawa sekalian foto keluarga ya. Ayo gini. Ayo istriku tak panggil. Ayo Ning. Cepet rodaan iki akeh iki masalahe. Ayo. Dik. Pak
Ning ngono Mbak Im. Ini ya. Ning bikin lho. Ini. Loh, ora kabeh pisan. Anak kedua babat ayo ngene, babat karo Pak No. Ayo Pak No. Oh, sekalian Sak bojone. satu bani langsung berdiri Iya, untuk satu mempersingkat bani waktu. berdiri langsung dipoto. Ah. Aza, Aldi. Ayo terus. Robi. Ayo Mbak Robi ini. Sedang. Letak nih. Ya, Mas Lambang suaminya Mbak Robi. Ya. Mas Sato, iki bojone Mas Sato, iki anake Semata Wayang. Ya. Ya. Terus masih ada 3, yaitu Roya, Dewi Surya, Vera, dan Mala. Kebetulan pada kali ini belum bisa bergabung, yaitu karena tinggal di Cikarang, di Kerawang, daerah Bekasi sana, jadi jauh. Dan mereka titip salam buat dulur-dulur semua, hanya bisa nyampaikan salam. Ini foto ya Mas. Fotonya Oke, lanjut selanjutnya anak kedua Beju. Dipanggil untuk keluarga Pak Fadil, silahkan untuk berfoto bersama dan memperkenalkan diri. Yang merasa keluarga Pak Fadil bisa masuk ke ruang utama. ayo durasi. Kiko nyapa? Anaknya siapa? Berapa? Yang lengkap, yang belum bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga dari Bapak Fadil anaknya 4. 1 Mahbub Fauzi, Muhammad Abror, Hamidah, Ayi. Ya hadir cuma ini, tadi ya Ida di sini tapi ke rumah mertua. Ya cukup sekian ya. Yang lain. Sopo.
Oh. Anake jane. Foto dulu. Monggo Ibu Mama. Saya jadi juru bicaranya aja. Monggo difoto. Aku njaluk foto. Tak kirimkan ke anak nanti. Monggo Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Muslihah, putra ketiga ya, yang urutannya bersuamikan Bapak Imam Mahfud dari Loceret. Kemudian putranya setahu saya dengar punya putra 5, tapi yang saya tahu 4. Karena yang pertama meninggal waktu kecil, namanya Mas Jauhari, betul ya? Kemudian yang kedua Mbak Binti Wahidati, suaminya Imam Muhajir El-Fahmi, punya anak 4. Yang pertama Adil El-Fahmi, sekarang di Inggris, sedang di Inggris bekerja dan kuliah ya, S2. Yang kedua Farin El-Fahmi, Farina itu dokter dari UNS, sekarang diwilingi di Blitar. Jadi kalau ada yang cek kesehatan di Blitar, kok ada Gofarina El-Fahmi, minta tidak bayar. Yang ketiga Majestika, ada El-Fahminya jauh di belakang, dokter gigi dari Jember ya. Sekarang di mana? Masih di Jember, masih kuliah. Yang keempat namanya Johan El-Fahmi, masih akan kuliah. Sudah kuliah sekarang di UM ya, UM Malang. Lalu anak yang ketiga, yang lengkap, yang hidup yang kedua, ini bidadari saya. Insya Allah sampai di surga, insya Allah, mohon doanya. Punya anak Mas Farin, Mas Adil itu sudah punya istri dari Balikpapan, tapi belum punya anak. Mbak Budati belum punya cucu. Kemudian yang kedua Khairun Niswati, suaminya saya pendatang di keluarga ini, punya anak punya anak 2. Yang pertama Hanif Noval Alanibras Humaidi, sekarang jadi dosen di UMM, istrinya orang Solo, dosen di UB. Kemudian yang cucu anaknya namanya Kowam, usia 3 tahun. Jadi kalau yang ada yang kuliah di UMM, nanti dicari nama Hanif Noval Alanibras Humaidi itu. Yang ada yang saudara-saudara yang di UB mungkin dicari namanya Roshida di UB. Kemudian yang kedua Ivan Fahad Abidal Barhumaidi, istrinya orang Madiun, sekarang sedang mudik di Madiun. Kalau acara ini sama Mas Im tidak diubah, lengkap tim dari Solo Madiun hadir, tapi karena diubah maka mereka masih di tempat mertuanya masing-masing. Sedang kuliah S2 di UB bersama istrinya, sambil bekerja anak muda, bisnis dari kamar, itu kerja anak muda zaman sekarang itu. Lalu belum punya anak. Kemudian anak yang ketiga dari yang keempat lengkap, yang ketiga hidup dari Bu Muslihah, ada Eli Tasbihah, sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Kemudian punya anak 3. Yang pertama Akif, itu sudah wafat, anak pertamanya. Yang kedua Azam sekarang lagi kuliah di Damaskus di Syria.
Kemudian yang ketiga namanya Ulin Nuha, itu masih SD mau kelas 1 SMP. Lalu yang berikutnya Arif Rosyad yang ketiga di Jakarta, istrinya orang Jakarta, punya anak 1 namanya Hayam Wuruk. Nah, ketemu Hayam Wuruk itu cucunya Bu Muslihah. Jadi Hayam Wuruk pendiri Mojopahit itu. Kemudian yang keempat adik kami Nuril Laili Mahmudah, suaminya Ustadz Yanuar Risdianto dari Kewadungan. Putrinya ada 2, anak laki 1. Yang pertama Aulia kelas berapa ini? 2 SMP di Gontor Putri. Kemudian Hania masih kelas 6 mau mondok juga. Kemudian Faruk usia 2 tahun. Ini yang anak keempat hidup, yang kelima yang lengkap. Terima kasih, mohon maaf, mohon difoto. Matur nuwun. Yang besar. Oke, sudah. Monggo pembawa acara. Saya jadi bicara. Selanjutnya keluarga dari Bapak Miftahuddin dipersilahkan untuk memperkenalkan keluarganya. Pak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluarga dari Bapak Miftahuddin. Ini ibu saya, adik saya, sama anak saya 1 ini. Berhubung Mas Haris juga ada kerepotan tadi di Tuban, ponaknya meninggal, nggak bisa datang. Nanda lagi repot. Terusan si Rudi masih jomblo, belum kawin. Cari jodoh ini tadi ya. Terus saya putra 1, bini juga udah meninggal. Terusan adik Bobi, lakinya juga udah meninggal. Anak ini nomor 3. Terus Pak Miftah putranya ada 5. Mas Aris dengan putra 3, saya putra 1, Bobi putra 3, Nanda putra 3, Rudi jomblo. Terus apa masalah? Begitu saja yang bisa saya sampaikan, semoga kita tahu gitu loh. Enggak. Silahkan foto dulu di agak ke tengah. Mungkin bisa saya tambahi, Bule Pah ini adik dari ibu saya. Jadi darah kita sama ini. Adik kandung. Iya. IP sama ketemu IP. Iya. Oh, adiknya. Nah, jadi Bule Pah ini adik dari bapak saya, Pak Rifan. Kemudian Pak Miftah itu adik dari ibu, ya. Ini. Jadi darahnya sama ini. Adiknya Bapak gitu ya. Adiknya Pak Rifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Ibnu Mukti, anak nomor ketiga dari Mbah Thoyib, yang dari Mbah Thoyib dan Mbah Mas Amah. Yang pertama Pak De Fadil, Pak De Miftah, terus Pak Malik, nomor 4 berarti. Dari istri kedua Mbah Thoyib.
dikaruniai anak 4. Yang pertama bernama Bastomi yang sekarang mukim di Gresik. Yang berputra 2, Abdillah dan Nelly. Putra kedua saya Hamdani, mempunyai putra 2 ini, mau 3 mungkin. Yang ketiga Muhammad Sofi yang bertempat di Adan-Adan. Terus yang berputra 1. Terus yang keempat Ahmad Dukan bermukim di Jombang. Yang putranya 1 ya. Ya, sudah. Pun sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto dulu. Keluarga dari Pak Nuro ini silahkan. Ya, Mas Asrof, silahkan. Nanti bisa langsung dipanggil pakai mic. Yang mau jadi juru bicara, silahkan. Siapa? Oh. Aku alergi orang. Oh, wes. Alergi karo. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Bapak Haji Nur Aini, adiknya Pak Fadil. Jadi karo anak kelima ya, anak kelima istri kedua. Anak kelima dari istri kedua. Pak Nur Aini punya anak 4. Pak Haji Nur Aini anaknya 4. Yang pertama Mbak Latifatur Rohmah, kebetulan hari ini gak hadir. Yang kedua Mas Asrofi itu. Yang ketiga Mas Ma'rufin tidak hadir. Yang keempat saya Hani. Anaknya per itu ada berapa? Terus yang anak pertama Mbak Latifatur Rohmah anaknya 2. Mas Asrofi 2. Mas Ma'rufin belum nikah. Terus saya Mas 2. Ini nikam sama Fasih. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Sama Yanti? Iya, Pak. Selanjutnya keluarga Pak Lizar bisa dipersilahkan ke ruang utama. Keluarga Pak Lizar. Wes. Anak kenal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bani Nizar. Ini ibu saya, Ibu Masiro. Ini adik saya, Muazzul Khairat. Terus ada lagi mbak saya, Miftahur Raifah, yang sekarang masih di Kalimantan. Gitu aja ya. Anaknya ini satu, terus mbak saya ada dua anaknya. Nggih, insya Allah. Keluarga selanjutnya ada Ibu Durotin. Keluarga Ibu Durotin silahkan dipersilahkan ke ruang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari keluarga Ibu Durotin, anak ke-6 dari Ibu Mbah Supi. Ini kami keluarga dari Ibu Durotin punya saudara 3, yaitu Mas Hamam, saya, dan Ulum, adik saya. Dari Mas Hamam ada anak 3, siapa? Aula, Sinta, dan Daniel. Dari saya sendiri punya anak 2, yaitu Dian sama Citra. Dan adik saya Bahrul Ulum punya anak 2, Malvin sama Sahdan. Oke, itu aja dari saya. Oh, tinggalnya Mas Hamam di Selumbung, saya di Mojo, Kecamatan Mojo, dan Ulum di Tulungagung. Oke, itu aja dari keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto dahulu. Dan iki sapa? Iki mengene sapa iki? Juriatun. Nek tur gak lis, jenis nek lis. Anda. Ya, mari turun. Selanjutnya keluarga dari Leklis. Mukhliso. Ya, masa. Langsung Pak Badri, silakan. Cicone ndi? Putune ndi? Keluarga dari Leli silahkan dipersilahkan ke ruang utama. Oke, cucunya 1. Mana? Sini Nduk. Ini. Gini, awakmu Rin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini Pak Badri ini dari Bani Thayyib. Ini saya ya cucu loh. Cucu dari cucunya Mbah Thayyib juga saya. Tapi di sini jadi mantu. Itu. Lah ini anak saya ini 3. Pertama itu Burhanuddin, tapi ini tidak bisa hadir. Kedua itu Isna Ahmidah, juga tidak bisa hadir.
Terus ketiga itu Anas Royaki juga tidak bisa hadir. Nah di sini ini yang hadir cucu saya satu, anaknya Burhanuddin, itu namanya Isna Hamidah. Lah ini suaminya dari Prambon. Saya. Yesa, ya ini suaminya ini dari Prambon, namanya Lukman, nah, biar tahu gitu. Terus ini saya perkenalkan sementara begitu. Anak yang lain anaknya berapa? Berapa? Iya, anak yang lain. Yang kalau Anas Royaki ini anaknya 2, meninggal 1. Kalau Isna Hamidah ini anaknya 3. Kalau Burhanuddin itu anaknya 3, cucunya 1. Jadi saya sudah buyut ini saya. Ya sementara begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bisa foto. Foto dulu. Ya. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Sufairo. Anaknya 4. Yang 1 Mbak Febria Kusnadania tidak bisa hadir di Jowates rumahnya. Dan saya anak kedua dan masih jomblo. yang ketiga Cici Amelia Melika, yang keempat Reza Aulia Ramawati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan foto terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Bapak Abu Darda. Kalau dari atas itu enggak tahu nomor berapa. Kalau dari bawah itu nomor 4 dari bawah. Saya istrinya, nama saya Siti Zulaika. Punya anak 3. Yang pertama Uswatun Hasanah, yang kedua Misbahul Muslimin. Mana anaknya tadi? Oh ini. Yang ketiga Alvina Nurholida. Kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena ada halangan. Yang pertama Uswatun Hasanah punya anak 2. Ini cucu saya Marwa Alifa. Yang kedua Firdan Sahib. Terus ini istri, ini menantu saya namanya Yuyut Hindarto, berdomisili di Karawang. Kalau yang kedua ini Misbahul Muslimin, ini istrinya Zulfa Wahida, punya anak 1, ini namanya Fatih Mukti. Yang 1 masih gadis, namanya Alvina Nurholida. Sudah demikian, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dahulu. Bisa foto agak ke tengah. Foto dulu. Ya, foto dulu. Udah habis.
tausiah atau makan ini udah lapar. Tausiah sebentar. Tausiah sebentar. Oke. Makan memang tausiah enak. Oke. Nah itu semua perkenalan dari masing-masing keluarga. Semoga kita bisa setidak-tidaknya mengenal atau mengingat beberapa nama dan bisa melanjutkan silaturahmi ke depannya. Nah untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Om Nurul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati para bude, para Pak D, para bule dan Pak Le, para Pak Le yang hadir pada kesempatan ini, para Mas, Mbak, adik, ponakan, cucu dan semuanya. Yang pertama tentu kita bersyukur karena kita masih bisa hadir dalam acara silaturahim pertama Bani Thayyib di siang hari ini atas inisiasi para cucu beliau dalam rangka mempertemukan sanak saudara yang kalau tidak bertemukan, saya yakin ketemu di jalan tidak tahu, kalau ketemu di pasar tidak tahu, bahkan barangkali satu lembaga, satu kantor mungkin juga tidak tahu. Saya pernah bersama-sama dengan seseorang menjadi mahasiswa saya, sudah sepuh, tapi tidak tahu kalau itu adalah keluarga dari istri. Namanya Pak Junaidi, Kemenak. Bapak mertua pernah cerita kalau punya saudara di Kemenak, dan dia juga tahu kalau punya saudara di UMM, tapi selama bertemu tidak pernah saling merasa kalau itu adalah saudara. Baru kemudian baru tahu. Karena itu pertemuan seperti ini jadi penting. Karena itu dari tempat yang jauh sama-sama berusaha. Mbak Hilda ini datang langsung dari Korea, dari kota Seoul, ibu kota Korea. Iya benar. Untuk hadir di acara ini. Nanti akan kembali lagi ya. Iya. Bisa-bisa nanti dapat suami orang Korea yang Muslim. Amin. Amin. Nah, yang kedua, saya secara pribadi sangat bangga bisa menjadi bagian dari Bani Thayyib yang sangat luar biasa. Punya kakek yang menjadi panutan bagi masyarakat pada zamannya. Saya kira itu adalah kebanggaan bagi anak cucunya. Saya bulan Desember yang lalu ke Ponorogo dalam rangka musyawarah wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ternyata istri saya cari kakek moyangnya dan ketemu. Yang pertama dari pihak bapak ya, ketemu namanya Kiai, kok lupa ya, siapa Bu? Hasan Basari ya. Hasan Basari dicari di tempat kampung halamannya di Tegal Sari, ketemu dengan makam beliau ditemani anak saya dan istri dan cucu ya. Lalu cari lagi kakek moyangnya namanya Batoro Katong, pendiri kota Ponorogo, bupati pertama yang dicari, ketemu juga. Dan Jekete itu sama-sama dengan istrinya teman saya
yang juga sama-sama mencari kakek moyangnya dan ketemu, sama-sama berangkat ke makam Botoro Katong di Ponorogo. Jadi saya ini bergabung dengan keluarga besar yang bukan sembarangan, baik dari pihak ibu Bani Thayyib, yang ke atasnya karena tadi Mas Im sudah menyebutkan begitu jelas, baik dari pihak mertua laki-laki. Itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Kita tidak perlu mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad, tapi yang penting adalah keturunan Bani Thayyib yang juga kita hormati. Tining kita ini betul-betul keturunan Nabi Muhammad, ya alhamdulillah. Kalau keturunannya Abu Jahal juga tidak apa-apa, yang penting kita baik. Itu aja, yang paling penting adalah bukan menunjukkan siapa di atas, tetapi kita menjadi yang terbaik di tengah-tengah masyarakat kita. Yang kedua, saya kira forum ini menjadi penting, silaturahim. Silaturahim itu kata Nabi ada dua fungsi. Yang pertama menambah umur, setidaknya memberkahi umur kita, karena dengan silaturahim malaikat pencabut nyawa itu bisa tidak jadi gara-gara ada seorang hamba Allah yang sudah diincer, tetapi karena dia ternyata menjalin silaturahim dengan orang yang sudah lama tidak ditemui, ternyata malaikat Israel itu adalah kisah yang saya kira menjadi pelajaran bagi kita. Secara manusiawi, dengan silaturahim barangkali ada yang punya sakit, lalu ada saudara yang mungkin bisa memberikan obatnya atau menunjukkan obat dan sebagainya. Itu adalah yang dunia kita saat ini. Saya tadi sebelum tadi malam saya semampir di rumah keluarga. Ternyata ada keluarga kita yang jadi ahli bekam, dan saya paling suka dengan bekam, maka saya ikut bekam. Ternyata saya ditemukan darah saya itu lama-lama berwarna putih. Itu ternyata karena kolesterol. Itu penyakitnya OKB, orang kaya baru. Dulu melarat, miskin, gak bisa mangan apa-apa. Setelah punya duit, semuanya dimakan. Akhirnya terakhir kalau itu dibiarkan lama-lama bisa beli tapi nggak boleh makan. Nah itu yang bahaya itu. Kalau tidak beli, tidak boleh makan itu biasa, tapi ini bisa beli tapi nggak boleh makan, itu yang paling menderita. Nah itu ditemukan itu, dan memang hasil cek saya bulan Januari kemarin kolesterol agak tinggi, lebih 3 saja dari normal, tetapi kata Mas Adi Agus, wah ini harus dijaga Mas. Ya saya ingin tetap hidup panjang, saya bilang gitu. Yang kedua, silaturahim itu mendatangkan rezeki. Itu adalah jaminan dari Rasulullah. Secara spiritual tadi Mas Im menyebutkan, kita tidak tahu bagaimana caranya rezeki itu datang. Tetapi rezeki itu adalah hak prerogatif Allah. Bahkan orang yang bekerja keras belum tentu bisa mendapatkan rezeki. Orang yang mungkin santai-santai tetapi rezeki datang mengejarnya. Apalagi kita yakin dengan firman Allah, "Mayyattaqillaha yaj'alhu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dalam semua persoalan hidupnya dan memberikan rezeki dari pintu yang tidak pernah diduga. Kalau gaji bulanan itu sudah diduga, untungnya toko bangunan sudah diduga, tetapi ada rezeki yang mungkin tidak pernah diduga, dan itulah yang diberikan Allah, dijanjikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan silaturahim ini bisa memperpanjang umur kita semua. Jangan terlalu bangga yang muda, karena tidak, usia itu ajal itu tidak selalu diawali dari yang tua. Tetapi yang muda juga harus siap-siap untuk dijemput oleh ajal, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang menyambut ajal dengan baik dan menjadi husnul khatimah. Amin ya rabbal Yang kedua, kita berusaha, kita bermohon kepada Allah agar selalu diberikan rezeki yang banyak, halal dan berkah,
dan dengan rezeki halal banyak dan berkah itulah kita bisa berjuang di jalan Allah Amin. Subhanahu wa taala. Sakit tentu adalah ujian, tetapi kalau boleh memilih, pilihlah pilihan sehat, dan sehat itu adalah efek dari silaturahim. Miskin kaya itu adalah ya sama posisinya, tetapi Kak harus boleh memilih. Daripada milih jadi orang miskin, pilihlah jadi orang kaya. Dan kaya itu tidak selalu dengan usaha keras kita sebagai manusia, tetapi juga karena silaturahim. Mudah-mudahan kita tidak putus silaturahim. Mudah-mudahan kita senantiasa disambungkan oleh Allah. Walaupun kita ini tempatnya berbeda-beda, jauh, tetapi jarak yang dekat belum tentu menjadikan kita mudah bertemu. Tapi jarak yang jauh juga bukan menjadi halangan untuk selalu bertemu. Mudah-mudahan kita senantiasa punya keinginan untuk bertemu dan keinginan untuk bersilaturahim. Saya kira begitu Mas Im atas todongan di siang hari ini. Pak Badri dan para Pak Le dan Bule. Kalau Pak D, Pak Bude-nya sudah tidak ada kalau saya ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Pak Badri. Oke, acara selanjutnya adalah doa yang akan di Om Nurul masih. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbagna shighara. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubi bani Thayyib birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nah, acara selanjutnya sebenarnya foto bersama, tapi ini ada informasi kalau sebenarnya anak dari Pak Bani Abu Thayyib itu ada 18 jumlah totalnya, dan yang masih hidup sekarang ada 6. Cuma ada satu Pak Fidin yang di Palembang berhalangan hadir, jadi ada 5 orang yang hadir di sini bisa foto bersama terlebih dahulu, 5 orang dulu, lalu kita di akhir foto bersama semua orang. Ada 5 yang hadir di sini. 4, iya benar. 4. Iya, Pak Maliknya berarti juga tidak ada, yang tidak hadir 2 orang. Pak Malik silahkan. Pak Ip. Silahkan sesi foto. Ini sesi foto. Foto. Wah, saya tidak tahu. Nih, semua foto. Iya, nah sekarang acara hampir terakhir.
foto bersama semua orang atau ya semua orang yang masih makan mohon di pause dulu, ditunda dahulu. Kita langsung foto semuanya. Foto bareng semua orang. Foto semua orang, mungkin bisa langsung ke ruang utama. Piringnya dibawa. Piringnya ditaruh, gak apa-apa. Nggak langsung semuanya. Tadi kan kita udah perbani. Ayo foto bersama sebagai kenang-kenangan. Kalau misalnya zaman sekarang kan kalau nggak ada dokumentasinya, acaranya belum mulai kayaknya. Iya, jadi harus foto bersama. Masih lipstiknya masih ada gitu kalau misalnya belum makan kan. Yang tinggi di belakang yang pasti, yang tinggi di belakang. Jadi mungkin ada 3 sub berdiri agak apa namanya, setengah duduk sama duduk bawah. Ayo semuanya foto bersama. Jangan lupa bawa pasangannya sendiri-sendiri. Oh ya, jangan lupa pasangannya sendiri-sendiri dibawa, jangan ketuker. Nah. Handphoneku di sampean. Oh iya, minta bapak yang video sekalian minta foto habis video. Masa ikut. Yang merasa tinggi di belakang. Terus setengah duduk, yang tengah setengah duduk. Ayo geser ke tengah. Monggo, itu yang di belakang sekalian masuk. Maaf. Gimana? Yang di luar bisa langsung masuk ke dalam. Ini bisa di 0,5 ya. Kalau misalnya kurang. Boleh agak merapat soalnya frame-nya. yang di sini masuk ke dalam aja. Ela masuk. Yang sini ikut. Iya. Ini cukup gak sih? Cukup. Iya. Cukup. Ayo Mas Eder. Iya, baru foto gantian nggak apa fotonya? Oke. Satu. Kayak minal aizin.
nih. Oh, boleh. Acara terakhir yaitu istirahat dan makan-makan bersama. Terus habis itu kita bisa silaturahmi secara informal saja. Nah, jadi saya selaku pembawa acara undur diri. Kalau misalnya ada salah kata, perbuatan dan lain-lain saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فرقنا تعسى ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء فإذا أنكر خل خله وتلاقينا